Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali. Kita memasuki pembelajaran yang kelima dan keenam. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat atau kalian baca di buku paket halaman 155 sampai dengan 166. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran daring kembali. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan gerakan mengayun. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penerapan sila kelima Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menemukan kosakata baru dan maknanya dalam sebuah puisi. Nah, tentunya anak-anak masih ingat dengan musyawarah. Kita sudah pernah belajar dalam pembelajaran yang lalu. Coba anak-anak perhatikan kembali contoh berikut ini. Bagaimana kalau bermain kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju? Nah, yang dilakukan Benny dan teman-temannya ini adalah mereka sedang saling bermusyawarah. Bermusyawarah untuk menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan bersama-sama. Nah, musyawarah itu sendiri artinya adalah berdiskusi atau berbicara bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan bersama secara mufakat atau sering kita sebut secara sepakat. Nah, di dalam musyawarah itu didasari oleh asas kekeluargaan. Dan tujuan utama dari musyawarah itu adalah mufakat atau kepentingan bersama. Nah, ketika kita berdiskusi atau berbicara bersama, itu biasanya nanti di dalamnya banyak pendapat yang tersampaikan. Nah, pendapat-pendapat yang tersampaikan itu harus semuanya kita hargai. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita tidak suka, tetapi pendapat setiap orang itu harus kita hargai. Nah, nanti hasil musyawarah itu harus dihormati oleh semua anggota dan dilaksanakan oleh semua orang. Karena tentunya hasil musyawarah ini adalah hasil untuk kepentingan bersama. Cara yang biasanya dilakukan dalam bermusyawarah itu adalah dengan melakukan voting atau pemungutan suara terbanyak. Musyawarah itu mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila yang disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, ini adalah beberapa contoh musyawarah. Yang pertama, ini adalah pemilihan ketua kelas. Kemudian pembagian piket kelas, kemudian ini adalah menentukan tempat wisata. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan mengayun. Gerakan mengayun ada beberapa variasi. Mengayun yang pertama adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian yang kedua, mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan. Kalau tadi ke depan ke belakang, ini ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, mengayunkan dua lengan dari samping atas ke bawah. Yang keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah, gerakan mengayun tadi yang digerakkan adalah yang digunakan untuk mengayun adalah kedua lengan kita. Jadi kedua lengan kita bergerak mengayun, bisa ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri ataupun diputar. Nah, itu adalah gerakan mengayun. Kemudian kita akan mempelajari puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu.
burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya, makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Itu tadi adalah puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Nah, Bu Lina mengingatkan kembali bahwa dalam setiap puisi itu pasti terdiri dari kata-kata kias yang harus kita temukan maknanya. Nah, dari puisi Nyiur Hijau ini ada beberapa kata kias yang harus kita temukan maknanya. Yang pertama, ada kata merayu, artinya menyenangkan hati. Merayu itu menyenangkan hati. Nyiur, nyiur itu artinya adalah pohon kelapa. Kemudian ada kata tanah air. Tanah air itu artinya negeri tempat kelahiran. Kemudian ada kata permai, artinya elok atau indah. Kemudian ada kata makmur, artinya serba kecukupan atau tidak kekurangan. Nah, itu tadi adalah beberapa kata kias yang harus kita temukan maknanya. Sekarang anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila, sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat dengan bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila ini biasanya berhubungan dengan sikap adil. Contohnya apa saja? Misalkan, kita hormat kepada semua anggota keluarga. Nih, 2. Senang dengan buatan teman. Nah, baik kepada semua teman sekelas, tidak membeda-bedakan. Ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Kemudian ada saling menolong kepada semua orang. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, musyawarah itu merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah itu dilandasi semangat kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama. Gerakan mengayun tangan atau mengayun lengan itu memiliki 4 variasi. Kemudian yang keempat, bersikap adil itu merupakan cerminan dari pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, itulah yang kita pelajari pada hari ini anak-anak. Jadi kita belajar tentang pengamalan sila keempat, sila kelima, kemudian gerakan mengayun, dan menemukan makna kosakata baru dalam sebuah puisi. Nah, sekarang silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan berefleksi sebentar, merenungkan apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita dengarkan, apa saja yang sudah kita pelajari pada saat pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak tadi sebelum melaksanakan kegiatan sudah berdoa? Apakah yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi kita pada hari ini. Nah, untuk aksi nyatanya, silakan anak-anak selalulah bersikap adil dan hormati kedua orang tuamu. Ya, bersikap adil dan hormati kedua orang tuamu. Untuk penilaian hari ini, Bu Lina memberikan 2 tugas. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila kelima Pancasila. Silakan hal ini disampaikan dalam bentuk voice note. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 variasi gerakan mengayun. Ini silakan nanti ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, sekian saja anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan Bu Lina dapat membantu kalian untuk memahami materi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami sudah boleh melaksanakan pembelajaran daring. Berkati kami ya Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari hari ini benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, membantu orang tua kami, kemudian mengerjakan tugas kami. Berkati dan sertailah kami selalu Tuhan, berikan kami selalu kesehatan dan semangat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat mengerjakan tugasnya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.